Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, Saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Selasa, 21 September 2021. Pesta Santo Matius, Rasul dan penulis Injil. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bu Bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus ini elok, luar biasa. Saya kutipkan ya. Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Berarti Tuhan Yesus itu jalan-jalan, pergi kemana-mana, bahkan lewat di rumah cukai, melihat Matius, kemudian memanggil Matius, "Ikutlah aku." Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, Yesus guru kita jalan-jalan kemana-mana. Ini berarti sungguh Tuhan Yesus tidak hanya pergi jalan-jalan ke tempat yang enak-enak, ke tempat yang nyaman, ke tempat yang bersih dalam arti tertentu, namun segala tempat Tuhan hadir. Tuhan mencari dan menyelamatkan siapapun di mana dia berada. Dan semoga ini menjadi teladan untuk kita, bahwa kita juga tidak hanya mencari nyaman, enak, mudah, namun sungguh berani, kalau bahasa kerennya sekarang ya, keluar dari comfort zone, zona nyaman, berani untuk mengalami sesuatu yang tidak enak, tidak nyaman, yang susah, yang repot, yang harus kemeringet, yang harus kotos-kotos, yang harus kadangkala memeras otak, harus lembur. Nah, semoga ini menjadi keyakinan kita bahwa kita diundang untuk menjadi pribadi-pribadi yang berani keluar dari zona nyaman kita. Kita tidak hanya menjadi pribadi-pribadi yang ngene wae cukup. Tidak. Tuhan tidak ingin kita menjadi pribadi-pribadi yang di bawah standar. Kita diminta Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang sungguh optimal, bahkan kalau bisa luar biasa. Maka dari itu kita mencoba untuk mencintai tantangan. Wah. Ibu bapak, saudara-saudara terkasih, kaum muda, adik-adik, gimana? Apakah kita ini pribadi yang suka tantangan? Suatu yang baru, yang belum pernah kita lakukan, yang sulit, yang harus berpikir bagaimana cara melakukan ini. Kalau ya, itu berarti kita sungguh militan, murid Tuhan. Semoga kita sungguh menjadi pribadi-pribadi yang militan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.